Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan kisi-kisi soal EHB, evaluasi hasil belajar matematika wajib kelas 12. Kali ini bagian yang kedua. Soal yang saya bahas di sini mengenai aturan sin, kemudian aturan cos. Untuk yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 4 cm, sudut A 120 derajat dan sudut B 30 derajat, panjang sisi C berapa? Aturan sin cos sendiri itu saya jelaskan di sini ya. Misalkan ini sudut A, ini B, ini C, segitiga ABC. Panjang sisi A itu yang sini. Nah, panjang sisi di depan sudut A, ini depannya, berarti ke sini depannya ya. Itu namanya sisi A. Kemudian sini B, kemudian sini C. Kemudian aturan sinus itu A per sin A, panjang A ya, per sin sudut A sama dengan B, panjang sisi B per sin sudut B, ini sama dengan C per sin C. Itu aturan sin. Kemudian kalau aturan cos sinus itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC, cosnya cos A. Dan kalau B kuadrat, A kuadrat plus C kuadrat min 2AC, cosnya B. Sedangkan kalau C kuadrat, berarti sini A sama B, min 2 nya AB, cosnya cos C. Ini adalah aturan sin sama aturan cos. Kapan kita menggunakan aturan sin, kapan kita menggunakan aturan cos? Jika satu paket ini atau yang B maupun yang C diketahui, maksudnya panjang sisi B nya ada, sudut B nya ada, panjang sisi C ada, sudut C nya ada, satu paket ini ya. Ya, baik A atau B atau C diketahui, maka kita menggunakan aturan sin. Selain itu berarti kita menggunakan aturan cos. Contoh begini, yang ini, yang soal ini ya, kita gambar aja segitiganya. Sudut A nya 120, berarti kita buat yang agak lebar begini. Nah, sudut A 120 derajat, panjang A nya berarti di sini itu 4 cm. Kemudian sini sudut B itu 30, C. Sudut C tidak diketahui, berarti kita mencari sudut C. Sudut C berarti kan 180, itu kan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Nah, sudut A nya 120, sudut B itu dia 30, tambah sudut C itu 180. Ini 150. Berarti sudut C nya 30, 180 dikurangi 150. Nah, sudut C ketemu yaitu 30. Nah, sekarang ini kan satu paket diketahui, AA nya ada, A kecil ada, kemudian sudut A ada, maka kita menggunakan aturan sin. Nah, dari soal sini yang ditanyakan panjang sisi C, berarti yang ini C. Nah, C per sin C sama dengan A per sin A. C ditanyakan sin C berarti sin 30. Sin 30 itu setengah, A nya 4, sin A sin 120 itu kuadran 2 ya, sama dengan sin 180 min 60. Ini kan 120. Nah, sama dengan sin positif 60 derajat. Sin 60 itu setengah akar 3. Kemudian kedua ruas dikalikan setengah begini, berarti 4 per akar 3, C sama dengan 4 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3, maka menjadi 4 per 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 sama dengan 3 di bawah atau menjadi penyebut. Yang atas adalah 4 sama akar 3 ini, 4 per 3 akar 3. Jawabannya yang B, 4 per 3 akar 3 yang B. Caranya seperti itu. Soal berikutnya, perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Nah, pertanyaan adalah perbandingan panjang BC dan AC. BC sama AC perbandingannya. BC itu berarti A ya, per sin A. Oh ya, kita
menggunakan aturan sin karena ini perbandingan panjang sisi, kemudian ada sudutnya begini. Kita menggunakan aturan sin karena perbandingan ya. Sama dengan yang ditanyakan AC. AC itu ini ya, AC itu sama dengan B. B per sin B. A itu berarti BC per sin A. Sin A sin 45 ini, sin 45 itu setengah akar 2. Sama dengan B itu ini ya, AC per sin B sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, kedua ruas dikalikan setengah jadi begini. Kemudian ini pindah ruas juga bisa, BC per AC sama dengan ini ke sana, akar 2 per akar 3. BC dibanding AC berarti BC dibanding AC itu sama dengan akar 2 dibanding akar 3. Jawabannya yang C, akar 2 dibanding akar 3. Masih gampang ini. Berikutnya panjang sisi segitiga ABC berbanding 6 banding 5 banding 4. Kosinus sudut yang terkecil dari segitiga tersebut adalah berapa? Kosinus sudut terkecil. Pertanyaannya adalah kosinus sudut terkecil. Kita gambar dulu segitiga ABC. Perbandingannya adalah 6 dibanding 5 dibanding 4. Ini letaknya bebas ya, 6, 5, 4 bisa seperti ini. Atau 4-nya di sini boleh. Ini yang 5, di sini 6 lagi boleh. Terserah karena tidak ada ketentuan di sini. Yang penting perbandingannya adalah sisinya itu 6 banding 5 banding 4. Nah, sekarang kosinus sudut terkecil. Yang terkecil berarti sudut A. Kenapa? Karena menghadap sisi yang paling pendek. Nah, akan berbeda jika misalkan keempatnya di sini, sini 6. Berarti sudut terkecilnya adalah sudut C karena menghadap sisi yang terpendek. Nah, misalkan ini sisinya 3 dengan sudutnya segini. Kalau sisinya 6, ini 6 berarti sudutnya kan lebih lebar. Nah, sudutnya lebih lebar atau lebih besar. Makanya yang menghadap sisi yang paling kecil atau yang paling pendek itu adalah sudut yang terkecil. Nah, saya letakkan di sini lagi. Ini yang 6. Nah, kalau seperti ini karena satu paket tidak diketahui, maksudnya satu paket tidak diketahui itu panjang A-nya ada, sudutnya nggak ada, B-nya ada, sudut B nggak ada, C-nya ada, sudut C nggak ada, maka kita menggunakan aturan cos. Nah, karena yang diminta sudut kecil, berarti kita menggunakan cosnya yang cos A aja. Berarti A kuadrat B kuadrat plus C kuadrat min 2BC, cosnya cos A. Nah, A kuadrat 4 kuadrat B kuadrat 5 kuadrat C kuadrat 6 kuadrat min 2 kali 5 kali 6 cos A. 16, 25, 36 min 60 ya, cos A. 16 ini 61. Nah, ini jangan sampai salah ya, 61 kurangi 60 itu terus menjadi 1 cos A. Salah ya, karena 60 cos A itu satu paket. Terus gimana? Pindah ke sana. 60 cos A itu sama dengan 61 dikurangi 16. 5 ini masih 5, 45, 60 cos A. Maka cos A sama dengan 45 per 60. Dibagi 15 dapat 3, bagi 15 dapat 4. Cos A itu adalah cos sudut yang terkecil. Pertanyaan adalah kosinus sudut yang terkecil, berarti jawabannya 3 per 4 ini yang C. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya kosinus sudut yang terbesar? Berarti menggunakan C. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB, cosnya cos C, ini dan seterusnya. Langkahnya sama. Nanti ketemu cos C berapa gitu. Oke, saya lanjutkan. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 15 cm, BC 14 cm dan AC 13 cm. Nilai tangen C. Pertanyaan adalah nilai tangen C. Padahal tadi aturan kan sin sama cos, ini kok ada tangen. Nah, caranya bagaimana ini? Kita gambar aja dulu A, B, C.
AB 15, BC 14, kemudian AC 13. Tangen C. Nah, karena di sini satu paketnya tidak diketahui, A-nya ada, ini A kecil ya. Ini kemudian B kecil. Kemudian ini C kecil 15. Nah, tapi sudut-sudutnya nggak ada, berarti kita tidak menggunakan aturan sin, tapi kita menggunakan aturan cos. Nah, karena yang ditanyakan adalah tangen C, berarti kita mencari cosnya yang cos C. Berarti dari mana? Dari sini, C kuadrat kecil ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB, cosnya cos C. C kuadrat, mana C tadi? Nih, 15 kuadrat, A kuadrat 14 kuadrat plus B kuadrat 13 kuadrat min 2 kali 14 kali 13 cos C. 225 196 169 28 kali 13 84 82 4 16 364 ya, 364 cos C. 225 sama dengan 15 min 1 16 min 1 365 ya. Nah, kemudian minda ruas ini 364 cos C sama dengan 365 min 225 dikurangi 0 4 140, berarti cos C sama dengan 140 per 364. Kita sederhanakan, misalkan dibagi 7 bisa ini. Bisa bagi 7. Ini bagi 7, berarti 14 bagi 7 2, 20, 35 itu 5, 14 2, 52. Bisa dibagi 4, 5 dibagi 4 1, 3, 13. Nah, ketemu cos C nya adalah 5 per 13. Pertanyaan adalah tangen C. Terus bagaimana? Nah, kita menggunakan prinsip itu yang kosami sindemi dulu, gak apa-apa juga, kosami tan desa. Nah, ini berarti kosami, berarti ini samping per miring. Nah, berarti kita menggunakan segitiga siku-siku C. Sampingnya dia yang ini depan ya, ini samping, ini miring. Miringnya dia 13, sampingnya dia 5. Berarti sini 13 kuadrat Pythagoras ya, atau 5 12 13 bisa, atau 13 kuadrat 169 dikurangi 25 144, akar 144 itu 12. Nih. Nah, kalau sinnya pertanyaannya ya, kalau sin C berarti sama dengan 12 per 13 itu sin C. Tapi kalau tangen C tan desa, depannya 12 per 5. Jadi misalkan pertanyaannya itu tidak tangen C tapi sin C, cara mengerjakannya sama langkahnya ya, menggunakan aturan cos, kemudian ketemu cosnya, ketemu cos, lalu ketemu sinnya, ini sin. Nah, tangannya ini dia 12 per 5, 12 per 5 itu yang D. Nah, caranya seperti itu. Berikutnya perhatikan gambar segi 4 ini, PQRS berikut. Ada PQ nya itu 9 akar 3, oke. Kemudian PS 9, sudut P 30, ini sudut QSR 30, QRS nya 60, ini 90. Pertanyaannya adalah panjang RS, ini dia panjang RS. Nah, sekarang saya pisah ke sini dulu. Ini P, ini Q, ini S. Nah, 30, di sini 9, di sini 9 akar 3. Nah, di sini kita menggunakan aturan cos, kita mencari QS dulu. Misalkan ini P kecil, ini Q kecil, ini S kecil. Nah, maka kita mencari ini SQ menggunakan aturan cos karena satu paketnya tidak diketahui. Nah,
Berarti P kecil ya, sama dengan Q kecil kuadrat plus S kuadrat min 2 QS cos P. P kuadrat dicari, Q kuadrat, Q itu 9. Ini 9 akar 3 kuadrat min 2 kali 9 kali 9 akar 3. Cos 30 itu setengah akar 3. Cos 30. 81 kali 3 243 ya, 9 kuadrat 81 akar 3 kuadrat 3, 81 kali 3 243 setengah sama 2 kita sederhanakan, akar 3 kali akar 3 itu 3, 99, 9 kali 9 81 kali 3 243. Oh, ini habis, berarti P kuadrat sama dengan 81, berarti P sama dengan, nah, kalau aljabar itu plus minus akar 81. Berhubung ini panjang apa namanya garis, maka tidak menggunakan min karena panjang itu tidak mungkin nilainya negatif. Berarti yang positif saja kita ambil, yaitu 9. Berarti ketemu P-nya 9, di sini 9. Nah, sekarang segitiga yang satunya. Ini siku-siku, ini R, ini S, ini Q. Di sini tadi 9, ini 30, ini 60. Pertanyaannya adalah ini Q kecil di sini gak apa-apa yang ini. Kemudian ini R kecil. Nah, yang ada ini satu paket, R kecil sama sudut R ada, berarti pakai aturan sin R per sin R sama dengan ditanyakan Q per sin Q. R nya 9 per sin R, sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan Q itu RS ya yang ditanyakan. Ini ditanyakan RS per sin Q sin 90 itu 1. Nah, sudah 9 bagi setengah akar 3. RS sama dengan 9 dibagi setengah akar 3. Ini kali 1 ya caranya. Satunya itu saya rubah menjadi 2/2 karena ini per 2 nih, biar gampang. Nah, ini setengah kali 2 itu 1, 9 kali 2 18. Nah, gini. Kali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3, 18 bagi 3 itu 6. 6 akar 3, jawabannya 6 akar 3 yang B. Nah, caranya seperti itu. Oke, demikian cara pembahasan aturan sin maupun aturan kosinus. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.